teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Utari Yuliasipa dan teman saya Rahayu Sri Lestari. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomi Manajerial dari kelas MN22A. Hari ini kami akan mengunjungi salah satu UMKM telur asin yang ada di Kabupaten Karawang. Yuk langsung saksikan videonya. Perkenalkan Ibu, sebelumnya kami dari mahasiswi UBP Karawang, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan kami wawancarai Ibu untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi manajerial. Oke. Ya. Nah, apa yang bisa Ibu bantu? Langsung aja ya Bu. Mangga. Yang pertama, apa nama dan lokasi usaha Ibu yang sekarang? Nama usahanya Pada Suka Telur. Pada Suka Telur. Udah Pada Suka. Lokasinya lokasi usaha di Gading Elok 1 ya. Untuk pemasarannya dulu itu kita keluar kota tapi sekarang enggak, ada di Pasar Johar. Untuk poin pemasarannya di Pasar Johar sama Pasar Kosambi. Selanjutnya, sejak kapan usaha telur asin ini berdiri? Dari tahun 2009 Sampai sekarang. sampai sekarang, Udah alhamdulillah. lama ya Bu? Udah lama. Berapa banyak karyawan yang Ibu miliki? Karyawan untuk khusus telur asin aja kan ya? Iya. 2. Terus dari mana Ibu mendapatkan telur asin ini gitu Bu? Telur bebeknya? Iya. telur bebek. Kalau telur bebeknya saya pakai kan telur Karawang aja ya, Iya. telur Angon ya. Saya dapat dari Tunggal-Jati, ada dari Cikampek, Pucung, ada juga dari Telaga Sari. Ya pokoknya punya penyuplai 3 orang, ya mereka ngambilnya daerah-daerah Karawang juga. Ada di Cilamaya, di mana ada panen, di situ pasti ada telur bebek kan ya. Ibu itunya ngirim ke Ibu Ngirim langsung. Itu udah banyak supplier kayak gitu ya Bu? Apa gimana? Ada 3, saya cuma ambil 3. Ya mereka nanti kalau misalnya ada kekurangan dia yang cari gitu. Terus bagaimana cara memproduksi telur asinnya nih Bu? Dari awalnya, Dari awal. dari mulai telur datang, Iya. kita bersihin dulu ya. Kita bersihin dari kotoran apa. Terus udah dibersihin, kita siapin juga adonan. Adonannya terdiri dari tanah liat, bubuk bata, sama garam. Ya gampang aja, sebenarnya cuma kita udah dibersihin telurnya, kita kadang ada yang diamplas, ada. Terus yang ininya tuh tanah liatnya dicampur sama garam. diaduk sama garam sama bubuk bata merah. Iya. Ya sampai kayak kita bikin adonan kayak pisang goreng kayak gitu. Nanti kalau udah telurnya di center dulu, di center ya kita pastiin tuh telurnya tuh bagus. Sekarang kan kalau telurnya jelek, ada telur yang dingin atau udah ada bintik hitamnya, itu pasti gagal, pasti basi nantinya ya. Kayak buruk gitu. Buruk ya, busuk. Nah jadi kita pastiin dulu telurnya telur fresh, kita sortir, kita center, disortir dengan ketrek-ketrek gitu, atau di center kita teropong pakai lampu. Berarti ya. dipilih dulu ya Bu? Pilih, nanti udah pasti telurnya fresh, telurnya bagus, kita celupin ke adonan yang udah disiapin. Udah gitu saya pakai perendamannya itu, pengasinannya itu selama 14 hari. 14 hari. Itu lama nggak Bu buat adonan itu? Ya enggak juga sih. Ya kalau udah biasa ya lumayan ya. 1 jam aja kelar ya. Kalau 1 jam 2 jam aja kelar. Waktu 1 jam buat adonan aja. Tapi bagusnya adonan disiapkan sebelum telur datang. Ya, karena Jadi biar langsung gitu ya? dari si garamnya udah enak lah, udah ini ya, udah nyampur bener gitu. Kadang kan kalau misalnya kita ngedadak adonan, terus kita aplikasikan ke telurnya, itu pasti bintik-bintik garamnya itu pasti suka nempel. Ya, telur ke kalau misalkan udah lembut gitu ya Bu? Pelatihan apa yang Ibu berikan kepada karyawan? Ya Bu. Pelatihannya ya satu, dia harus diajarin cara untuk sortir telur ya, fresh enggaknya telur. Terus kedua, pelatihan yang harus dia lakukan itu cara itu adonan ya, Cara bikin adonan ya Bu? bikin adonannya. Jadi kan adonan tuh kita kan tetap ya adonannya tuh ya segitu-gitu aja, artinya takarannya harus ngepas ya, cara ngaduk adonan harus tepat. Ketiga ya cara dia mengaplikasikan adonan ke telur itu, terus nyimpen di tempat-tempat yang disediakan. Ibu kan pakainya ember ya. Iya. Terus berapa banyak telur asin yang diproduksi per hari atau?
Kalau satu minggu ibu rata-rata 5.000 minimal 4.000 ya, antara 4.000 5.000 kebutuhannya. Kalau dulu sih banyak, sampai 1 bulan tuh bisa 1 minggu 15 ribuan lah, 1 bulan sampai 60.000 70.000 ya, karena dulu ada ngirim ke Cirebon, ke Bandung. Nah sekarang kiriman-kiriman itu di stop, jadi ibu fokus buat di pasar aja, pasar Jual sama pasar Kosambi. Berarti cuma di dalam kota aja ya Bu? Dalam Nggak kota sampai aja. keluar kota gitu. Enggak, karena ya itu kalau kita ke Brebes ke Cirebon, ke Bandung ada pembayaran tempo. Nah perputarannya jadi lama. Kalau di pasar langsung kan kita direct selling gitu kan, langsung ya. Iya. Langsung ke customer. Langsung ke customer. Terus bagaimana Ibu menjaga kualitas telur asin? Menjaga kualitas telur asin, satu yang paling utama, memastikan telur datang dalam keadaan fresh, seger. Untuk memastikannya kita sortir dengan cara ibu ya manual aja, di center satu-satu dikekerin telurnya pakai lampu, terus kita ketrik antara telur yang satu dengan telur yang lain. Kita kan akan tahu ada telur yang retak rambut kayak gitu, kita kan agak tahu dari bunyinya. Terus ya kita memastikan adonan tepat takaran. Terus kalau misalkan ada apa ya Bu yang busuk gitu, ciri-cirinya apa ya Bu? Busuk kelihatan langsung, kita di center aja udah kelihatan ada titik hitamnya, atau udah ada kelihatan berbusa, kelihatan Di dalam telur. Terus kalau misalkan di busuk itu nanti dikemanain Bu? Ya udah bisa, nggak usah ada apa-apa. Ya kita tinggal buka aja, kalau masih layak konsumsi ya kita konsumsi, kalau enggak ya dibuang. Terus bagaimana Ibu meningkatkan referensi karyawan UMKM telur asin? Ya ibu ajarin mereka untuk nggak fokus cuma jadi karyawan ibu, ya. Jadi diajarin lah berpikir, hari ini kalian tuh kerja sama ibu, ya berpikirlah maju ke depan, nggak cukup cuma ngerjain kerjaan ini gitu kan. Jadi harus marketing sendiri, harus ngadain sampai kalau misalnya ada ibu coba yang satu orang udah berhasil, dari 5.000 itu ibu bagilah orderan ke dia kayak gitu. Terus dia kan jadi terbuka wawasannya, akhirnya dia nambah kuota dia sendiri, belanja sendiri, titip di warung-warung kayak gitu. Berarti karyawan Ibu diajarin ke pemasarannya kayak gitu ya Bu. Terus dari produksinya dari semuanya ibu ajarin. Ibu sama karya yang kerja tuh terbuka nih, modalnya segini, dikasih tahu. Bagaimana cara merekrut karyawan yang tepat untuk UMKM telur asin? Nggak ada kriteria khusus ya kayak gitu ya. Untuk UMKM kayak gitu Siapa kan yang mau aja? Siapa yang mau aja, dan sering berjalannya waktu kita akan tahu mana yang ulat, mana yang emang passionnya di situ, mana yang males, bosan, kelihatan, mana yang nggak mau belajar gitu ya Bu. Ya semua jenis usaha kayak gitu deh. Ya semua usaha kayak gitu. Kayak ibu aja kan dari dulu juga nggak berpikir akan sejauh ini, dari 2009 sampai sekarang malah jadi kehidupan nafkah ibu ya sama anak-anak nih, buat ngapain anak-anak kan dari situ ya, nyokolahin mereka. Ya awalnya juga ibu malas-malasan, tapi kan waktu itu udah pilihan, nggak ada pilihan lain selain ibu harus fokus ke situ ya. Semua orang pasti bisa begitu. Tergantung dia ulet apa enggak. Kalau diuletin apa, lama-lama juga tadinya yang nggak cinta ya jadi cinta kerjaan itu, apalagi kebiasaan ya Bu. Terus akhirnya ya harus memacu macut diri sendiri. Gue harus punya penghasilan, gue harus punya target, gitu. Harus ada keinginan dari karyawan sendiri sih ya Bu. Jadi nggak stuck di satu tempat aja. Jadi semua jenis usaha pasti gitu deh. Kalau kita bosanan ya kita gak akan maju, kita nyoba satu hal, bikin telur asin, bosan, males, lama nunggu 14 hari, pindah lagi ya. Kapan kita tahu bahwa kita tuh di passion itu gitu. Kalau kita nggak leken, cobalah belajar 3 bulan lekenin gitu, sambil meningkatkan diri sendiri, kualitas diri sendiri kayak gitu. Kalau menurut ibu sih. Terus untuk apa Bu, untuk benefit karyawan gimana, kayak gaji gitu Bu? Gaji. Nah ibu kalau kayak gini nggak bisa dengan apa ya, untuk telur asin ya, khusus telur asin ya, nggak bisa full apa ya, bulanan, mingguan, jadi borongan harian gitu ya Bu? Enggak harian, kan nggak tiap hari juga ibu ngasin. Sekarang ibu atur seminggu sekali ngasin, seminggu kali mau bongkar gitu kan.
Jadi dari 5.000 telur itu ibu kasih per butir untuk ngasin 550 rupiah. Karena ngasin cenderung lebih mudah. Nah untuk nanti nyuci, kalau udah diasin 14 hari kita nyuci, terus ngukus, itu agak-agak itu 100 rupiah. Jadi dari ngasin ke nyuci sampai jadi telur matang kita ini itu 150 rupiah. Jadi kalau 5.000 ya berapa tuh? Itu aja. Dikali gitu ya Bu. Kali per butir. Berarti Butir. target per Butir butirnya. kayak hari ini kan ada yang ngasin 2.000 kali 50 berarti 100.000. Iya. Kan cepet juga kerjanya. Enggak, kalau yang udah biasa cepet paling 2 jam 3 jam juga kelar. Coba 3 jam kerja 5 dapat 100.000. Ya kuli bangunan dari sehari itu di pasar. Kalau kita jaga toko di pasar 150 ya 150 120 12 jam 12 full nungguin. Kalau ini kan cuma cuma berjam-jam dihitungnya 3 jam lah rata-rata. Kalau karyawan kayak gini netap gak Bu? Apa Ibu Ya. lagi gitu? Ada yang netap, tapi netap dia juga cuma jadi sampingan aja gitu loh. Ada loh, tadi ibu punya karyawan mahasiswa. Oh iya. 2 orang, perempuan, 1 perempuan dia sama pacarnya. di sini. Di sini Ngasin Bu. ngasin. Kalau nggak, ini kan keponakan. Kalau bukan dia, ada mahasiswa Unsika teknik mesin semester 6 udah sekarang lagi KKN. Dia ngasin, perempuan. Berkerudung apa biasa sama pacarnya. Ntar aku panggil, ini ada kerjaan nih Neng, aku mau nggak? Iya mau. Oh itu jadi jujur aja, ini kerjanya jadi rebutan mahasiswa bener. Kalau misalnya lagi libur-libur semesteran suka pada nanya ke aku, ada kerjaan nggak gitu. Karena kan cenderung nyantai ya. Tahu info dari mana ya Bu? Kalau kayak gitu infonya dari mana gitu? Dari anak ibu sendiri. Dari Nanti anak ibu yang mah ada kerjaan nggak buat teman-teman. Kalau lagi bongkar banyak. Dulu kan sampai sekali ngebongkar 10.000. Anak-anak itu 10.000 kali 100 perak 1 juta bagi-bagi. Seru 10.000 kan nggak keluar sehari. Benar. Ya bisa 3 hari targetnya gitu. Ya itu ada lah ibu video-video yang waktu itu masih banyak gitu. Kalau sekarang kan enggak, 1 orang 2 orang aja cukup. Kayak gini Soalnya nih. telurnya nggak disuplai ke luar kota gitu. Ibu apa sih ada kendala? Terus ibu ya udahlah ini bagus gitu kan, ada kendala lagi jadi ibu nggak terus karena perputaran modalnya juga lama. Karena kan kita ngasin tanggal 1, anggap tanggal 1 Mei. Kita datang keluar 1 Mei, tanggal 14 Mei kita bongkar. Kita kirim tanggal 15 16 kita kirim ke Cirebon, Bandung. Pembayarannya 14 hari. Jadi 1 telur perputarannya 1 bulan. Diasin 2 minggu, pembayaran 2 minggu. Emang besar itu. Oh itu nggak langsung dibayar gitu Bu? Enggak. Itu udah sama, aku nggak bisa sebut namanya, tapi sama minimarket itu. Tapi kan emang dengan waralaba kayak gitu kan memang perjanjiannya begitu. Cuma jaminannya itu jual putus. Jadi ibu kirim 60.000 ya dibayarnya 14 hari kemudian. Kali bos gede gitu. Jadi kita harus punya modal 3. 1 buat belanja, 2 dalam bentuk telur diasin, 3 dalam bentuk tagihan piutang kita. Itu. Nah beda kalau di pasar. Kalau di pasar kan cuma 14 hari kita langsung muter lagi, belanjain lagi, ngasin lagi. Gitu, lebih cepat perputarannya. Gitu. Untuk kemasannya gue packagingnya itu selasin gitu. Kalau packagingnya kalau untuk di pasar ya biasa aja, kita belanja pakai kresek atau pakai tray, atau ada yang biasa untuk hantaran ibu pakai mika telur kayak gitu, tergantung permintaan. Tapi untuk permintaan yang kayak hantaran kayak gitu ya, bingkisan souvenir jarang lah ya sekarang mah jarang, meskipun udah disiapin. Jadi pasar kan cenderung ya pakai kresek sama tray telur aja. Packagingnya kayak gitu. Udah Nah gitu aja sih Bu pertanyaannya. Oke. Makasih ya Bu. Iya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil observasi kami ke UMKM telur asin. Untuk anggotanya yaitu Rahayu Sri Lestari dengan NIM 22416261201137, dan anggota kedua Sri Utari Yulia Sipa 22416261201146. Profil usaha UMKM
Nama usaha UMKM adalah UD pada suka telur asin. Nama pemiliknya adalah Ibu Rain Wahyuni Triana. Untuk alamatnya ada di Perumahan Gading Elok 1, Blok K nomor 22, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan pos 41314. Dan lokasi tersebut sudah terdaftar di Google Maps dan tahun berdiri 2009. Untuk jam operasionalnya hari Minggu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Terus hari Senin sampai hari Selasa dari jam 7 pagi setengah 8 sampai jam 8 malam. Hari Rabu dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Hari Kamis sampai Sabtu dari jam setengah 8 sampai jam 8 malam. Untuk perjalanan usahanya, perjalanan usaha pada suka telur asin ini berdiri sejak tahun 2009 sampai saat ini sudah sekitar 15 tahunan, yang beralamatkan di Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Perumahan Gading Elok 1, Blok K nomor 22. Awal mula berdirinya usaha ini, pemilik adalah seorang single mom yang mempunyai tekad keinginan yang kuat untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dengan 2 anak laki-lakinya. Pemilik dihadapkan pada tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berbekal keuletan dan kreativitas, pemilik memilih untuk membuka usaha telur asin. Alasannya, telur asin merupakan salah satu makanan khas daerah yang memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Seiring dengan peningkatan permintaan, pemilik memperluas usaha ini dan mulai menyewa tempat untuk dijadikan sebagai kios penjualan. Selanjutnya ada proses pembuatan telur asin. Step pertama yaitu adalah pembersihan telur asin. Di sini telur asinnya dicek agar telur dalam kondisi fresh dan menghindari busuk dengan diamplas. Step kedua yaitu pengadonan tanah liat, bubuk bata, dan garam. Pengadonan harus cepat dilakukan setelah telur asin dicuci. Dan step terakhir, step ketiga, perendaman selama 14 hari. Setelah melakukan pengadonan yang step kedua itu, telur direndam selama 14 hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Yang pertama itu ada jenis manajerial SDM. Perekrutan karyawan tidak memiliki kriteria khusus. Yang penting mau bekerja dan seiring waktu akan terlihat mana yang ulet dan memiliki minat dalam pekerjaan ini. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa hubungan antara motivasi dan produktivitas berperan penting dalam kelancaran operasional perusahaan. Karyawan mampu menjalankan tugasnya secara optimal ketika mereka termotivasi untuk bekerja keras demi mencapai tujuan perusahaan. Karyawan diajarkan untuk berinovasi dan melakukan pemasaran sendiri, dan beberapa yang berpengalaman diberi tanggung jawab lebih untuk mengembangkan usaha mereka sendiri. Yang kedua ada jenis manajerial pemasaran. Evolusi pemasaran UD pada suka telur asin. Dari menjelajahi kota menuju lokal, UD pada suka telur asin terus berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika atau tren pasar. Awal pemilik memasarkan produknya keluar kota, namun seiring berjalannya waktu, pemilik memutuskan untuk memfokuskan upayanya di dalam kota, tepatnya di Pasar Johar dan Pasar Kosambi. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang. Berdasarkan beberapa faktor penting, efisiensi modal menjual produk di dalam kota memungkinkan UD pada suka telur asin untuk mempercepat perputaran modal. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran operasional dan kesehatan keuangan usaha. Lalu ada jenis manajerial keuangan. Pada UMKM UD pada suka telur asin ini, meskipun telah berdiri sejak tahun 2009, pencatatan keuangannya masih menggunakan metode pencatatan keuangan manual, seperti buku kas dan pencatatan penjualan. Untuk sistem pembayaran di UMKM UD pada suka telur asin, belum ada penggunaan sistem pembayaran elektronik atau pembayaran digital seperti transfer bank, QRIS, atau OVO. Harga jual telur asin 3.000 per butir dan harga jual 12.000 per mika isi 4 butir.
Selanjutnya di sini ada lampiran surat izin usaha. Yang pertama itu ada surat izin usaha dari Pemerintahan Republik Indonesia. Dan yang kedua itu ada surat halal asuran sistem status. Jadi UD pada suka telur asin ini sudah terverifikasi halal dan aman. Dan yang ketiga itu ada Pemerintah Republik Indonesia nomor induk berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.